Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuha as-saimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kama rawahu asy-syaikhan min Aisyah radhiyallahu anha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamba Allah as-saimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadiratnya semata, sebab hari ini di bulan Ramadan Karim kita semua hamba yang tidak berdaya, hamba yang tidak berpunya, hamba yang pandir tidak tahu apa-apa oleh Dia yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Kaya, yang tidak terikat oleh apapun karena Dia adalah pencipta Al-Khaliq. Dia takdirkan kita hari ini bisa melangkahkan kaki, membawa hati, membawa jiwa ke rumahnya yang suci dalam rangka memenuhi panggilannya, ila idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, maka tidak ada pekerjaan yang baik bagi seorang muslim kecuali dia segera berhamburan, meninggalkan segala apapun kegiatannya. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih penting dari apa yang kita lakukan saat ini di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang berbahagia, ada hari-hari istimewa ada saat-saat dan hari-hari istimewa serta bulan-bulan istimewa dalam kajian syariah agama kita, agama Islam, yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada hari istimewa namanya Yaum Arafah. Rasul mengatakan tidak ada hari yang melebihi kemuliaan hari Arafah. Tidak ada 3 hari yang lebih baik dari Ayyamut Tasyrik dan Ayyamul Bid, yaitu Ayyamut Tasyrik di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan Ayyamul Bid setiap bulan tanggal 13, 14 dan 15. Tidak ada 10 hari yang lebih baik dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan 10 terakhir bulan Ramadan. Tidak ada satu bulan yang lebih baik dari bulan Ramadan.
Dan tidak ada 4 bulan yang lebih baik dari 4 bulan haram. Sepertinya sama hadirin hamba Allah as-saimin yang berbahagia. Hari-hari seperti sama, bulan-bulan seperti sama, sebab kita lihat mataharinya sama. Hitungan jamnya juga sama, beda-beda sedikit, bergeser dan berubah. Tapi yang berbeda adalah isinya, madmun di dalam hari-hari, saat-saat, waktu-waktu itu. Tidak ada pekerjaan di bulan Ramadan yang istimewa kecuali yang wajib adalah saum di siang hari dan berqiyam di malam hari, dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Mirip sama redaksi hadis dan diriwayatkan oleh ahli hadis yang sama. Hanya bedanya adalah kalimat verb, kalimat kata kerja, kalimat fiil. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ujungnya sama hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Akan diampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Cuma 3 hadis ini yang hampir mirip sama. Maka kalau kita mau 3-tiganya kita hitung, berarti kita berpuasa Ramadan, dosa-dosa kecil kita akan hilang sepertiganya. Pada saat kita sholat tarawih, insya Allah lengkap sholat tarawih kita sepanjang Ramadan. Kalau tanpa ada uzur, maka sepertiga lagi diampuni Allah saat kita selesai bertarawih 1 bulan. Dan sepertiga lagi akan hilang dosa-dosa kecil kita yang menumpuk karena dosa harian kita dalam 1 tahun, akan hilang dengan qoma lailatul qadri, pada saat kita salat di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz. Hadis dan tafsir menyebut begitu. Dari Lauhil Mahfuz, dari sisi Allah, dari arsip yang steril. Lauh Mahfuz itu super arsip dan super steril. Tidak ada yang bisa menjamah masuk ke dalam wilayah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an secara menyeluruh, ijmalan dalam tafsir pada malam Lailatul Qadar. Allah nyatakan di surat 94 97 dalam Al-Qur'an, surat Al-Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu apa itu Lailatul Qadar? Allah bertanya untuk dijawab lagi oleh Allah yang Maha Tahu. Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan manusia yang mengatakan 1000 bulan, bukan Rasulullah Muhammad yang mengatakan 1000 bulan, tapi Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat itu mengatakan lebih baik dari 1000 bulan. Angka yang tidak main-main. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam itu turun hampir semua malaikat, diimami oleh Ar-Ruh, malaikat Jibril yang bertugas menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua turun sehingga menjadi sesak bumi ini untuk menyampaikan apa, menuliskan segala apa yang kita lakukan, untuk beristighfar buat kita yang mengisi malam itu, buat menuliskan ijabah untuk disampaikan kepada Allah segera bagi mereka yang berdoa di malam itu, bagi menetapkan kemuliaan disampaikan kepada Allah bagi mereka yang menghabiskan malam dan siangnya di hari itu. Itulah kemuliaan Lailatul Qadar. Sampai kapan? Hatta matla'il fajri. Awal malam sampai subuh datang, fajar datang. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menegaskan tentang Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari olehmu, diperintahkan, Rasul memerintahkan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari olehmu, ayo bersungguh-sungguh
Lailatul Qadri, kemuliaan malam itu yang setiap tahun diturunkan dan disiapkan buat semua hamba Allah yang memanfaatkan malam itu untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub, kata Rasul. Rasul memberi contoh, Siti Aisyah radhiyallahu anha bercerita bagaimana Rasul di 10 malam terakhir. Siti Aisyah bercerita, "Idza dakhala al-ashr al-awakhir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan." Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah masuk ke 10 malam terakhir, apa kata Siti Aisyah? Shadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Dan ini Allah isyaratkan di dalam Al-Quran 187 surat Al-Baqarah. Wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid. Jangan kau dekati lagi istrimu, pasanganmu. Kau nyaman-nyaman tidur di rumah. Karena ada yang lebih mulia dari hanya sekedar tidur, memenuhi kebutuhan fisikmu dan kebutuhan matamu. Bangun, kata Rasul. Kencangkan ikat pinggangmu, jangan berdekatan lagi dengan pasanganmu. Allah menyatakan di Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna. Itu larangan. Jangan kau dekati lagi mereka, yaitu istri-istrimu. Wa antum akifuna fil masajid, saat kalian sudah i'tikaf di masjid. Kapan Rasul memberitahu kita i'tikaf? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Rasul tidak pernah meninggalkan tempatnya kecuali memenuhi hajat beliau. Seperti hajat manusiawi, makan, minum, ke air, ke belakang. Selain itu beliau masuk ke masjid dan tidak bergeser, tidak bergerak. Dalam keadaan terus bibirnya bergerak, hatinya manteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Muhammad Rasulullah, manusia mulia, panutan kita. Apatah lagi kita yang masih banyak dosa dan beban kehidupan. Hamba Allah yang berbahagia, malam ini malam 21. Saatnya lah malam pertama memasuki 10 malam terakhir. Kita niatkan dalam hati untuk masuk ke sistem ilahiyah. Malam yang dicontohkan Rasulullah SAW untuk dihabiskan buat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat sunnat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan tilawatul Quran, dengan muhasabah, dengan tadarusul Quran, tadabburul Quran, berdiskusi agama. Jangan biarkan lidah kita bergerak mengucapkan sesuatu yang mengeraskan hati kita soal harta, kekayaan, pangkat, jabatan. Soal passion kita yang selama ini menjadi impian. Tapi impian kita mendapatkan ridho Allah di malam Lailatul Qadar. Meski Allah menjanjikan melalui Rasulnya akan diampuni dosa, diijabah seluruh permohonan, barangkali bukan itu lebih mulia dari kita. Kita hanya ingin dekat dengan Allah. Bagaimana kesyahduan kita dengan Allah di malam-malam Ramadan. Dicontohkan ittifaq para ulama dunia kalau di Mekah dan Madinah. Maaf, saya menyebut Mekah Madinah karena tidak ada yang lebih mulia rasanya saya menyebut, kecuali kita jadi contoh kiblat kita Mekah dan Madinah. Kalau sudah 10 malam terakhir, Masjidil Haram seperti siang hari. Manusia tidak ada berhenti dan kemudian masuk dan diselenggarakan sholat berjamaah terbuka sejak jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Jam 1 dini hari sampai jam 3 pagi. Sholat malam yang jumlahnya 13 rakaat. Dengan imam yang sama saat sore hari memimpin sholat tarawih dengan 20 rakaat tanpa witir. Mereka melakukannya sampai hari ini dan diyakini sejak zaman lama dulu salafus saleh. Itu yang mereka lakukan. Karena isyarat membagi Ramadan bukan membagi 3, tapi membagi 2. Di Al-Baqarah 187 kita diberi guidance oleh Allah. Bagilah Ramadan menjadi 2 bagian. Bagian pertama ada 20 hari pertama. Maka di Makkah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, di Masjid Madinah Asy-Syarif, di Masjid Makkah Al-Mukarramah, kalau 20 malam pertama lengkap dengan witir salat 23 rakaat. Karena tidak ada berjamaah salat malam di subuh harinya.
Tapi begitu masuk 10 malam terakhir, mereka sudah ingin menunjukkan, dan ittifaq para ulama, ulama besar dunia berdiam dan setuju, ajma'u, berijma' mereka. Mereka pun ikut kalau mereka ada 10 malam terakhir di bulan Ramadan di Makkah Al-Mukarram. Dan saya mengalaminya lebih dari 5 kali, alhamdulillah, di masa-masa lalu. Mari kita contoh Rasulullah SAW. Tidak untuk apa-apa, tapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam nanti, mari kita mulai niatkan dalam hati, kurangi tidur kita. Seperlunya kita tidur, seperlu minim kita tidur. Boleh bawa bantal ke masjid. Di mana kita sempat di rumah, jangan lagi memegang HP untuk WA yang gak jelas. Jangan lagi megang HP untuk nonton TikTok yang gak jelas. Jangan lagi megang HP untuk lihat YouTube yang gak jelas. Begitu di rumah ada waktu, jangan disia-siakan. Jangan berpikir mempertimbangkan banyak hal. Segera siapkan diri masuk ke masjid. Saya berharap semua masjid di dunia ini terbuka 24 jam kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Karena siapapun dianjurkan masuk ke dalam masjid pada saat waktu lowongnya. Di tengah-tengah dia beriktikaf, lalu dia pengen tidur sejenak. Maka gunakan tanganmu untuk jadi bantal, atau bawa bantalmu yang kecil dari rumah untuk hanya sekedar menghilangkan kantukmu itu yang dahsyat itu. Lalu setelah itu segarkan lagi dengan wudu dan kembali lagi beriktikaf. Tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitkan ngomong dunia kalau kita tidak bisa mengharamkannya. Sedikitkan soal tijariyah dengan perdagangan, karena kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tapi yang terakhir muhasabah kita. Kita masih punya kesempatan enak di Bandung ini, di Indonesia ini. Tapi sahabat kita di Palestina hari ini sedang diinjak-injak, disiksa oleh al-Yahud, laknat alaihim. Minimal kita membenci perlakuan mereka. Minimal kita harus cinta mendoakan sahabat teman kita seiman, seagama yang sedang berpuasa. Mereka tidak bisa itikaf di Masjidil Aqsa. Mereka tidak bisa habiskan waktunya untuk berasik masuk dengan Allah kecuali sambil disakiti, sambil dijaga, tidak boleh keluar rumah mereka. Al-muslimun, al-mustada'afin fi Filastin. Minimal kita mendoakan mereka sebagai tanda bahwa kita masih punya iman kepada Allah, meskipun itu ad'aful iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, mari kita gunakan malam-malam terakhir Ramadan ini 10 malam dan hari-hari Ramadan kita berpuasa di siang hari untuk mendoakan kita semua, terutama sahabat teman kita di Palestina, agar mereka segera terlepas, agar segera Allah menurunkan bantuan pertolongan segera kepada sahabat teman kita di akhir Ramadan dan memberikan kemenangan kepada kita semua kaum muslimin. Semoga Allah melindungi kita semua kaum muslimin di seluruh dunia. Semoga Allah memberi kekuatan lahir batin kita untuk bisa mencari kemuliaan Islam, kemuliaan malam Lailatul Qadar, kemuliaan 10 malam terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhas saimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah siapkan siksa buat mereka. Dan Allah siapkan siksa neraka yang menghinakan mereka kelak di yaumul qiyamah. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu.
Dan siapa orang yang menyakiti kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin mukminat tanpa mereka berbuat dosa, padahal orang muslim tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka telah melakukan kezaliman yang nyata yang harus diperangi oleh semua orang yang tahu apapun agamanya, karena ini hak asasi manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbana amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadala al-muslimin waj'al lahumma baldatana Indonesia hazihi aminatan mutmainnah wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minal qa'imina fi lailatul qadr. Allahumma ij'alna minas sha'imina fi syahri Ramadanal karim. Allahumma ij'alna minal qa'imina fi syahri Ramadanal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wansurna wa ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filastin wansurna wa iyyahum ajilan ya rabbana bi'aunikal karim. Anil yahudil mal'unin anil yahudil mal'unin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba wal ghala'a wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna salimin ghanimin fi sihhatin wa afiyah wa fi khairin wa salama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.